Ini ya, yang kita pelajari sekarang. Ini kemarin sudah kita bahas banyak ya. Ini sudah semua. Ini juga sudah semua. Ini sudah ya. Nah, kita sekarang bahas ini. Ya, semoga lutut ya. Medan magnet. Ya, isinya adalah induksi magnetik, gaya Ampere, gaya Lorentz ya. Lalu kita bahas induksi elektromagnetiknya, hukum Faraday dan hukum Lenz ya. Gitu. Baik. Nih, kita bahas yang pertama dulu ya. Medan magnet. Nah, ini. Atau di Olivia bisa sebut magnetic field ya. Nah ini, nih, gitu ya. Oke, jadi bicara medan magnet, kita bisa bahas banyak konteks ya. Yang jelas kita bisa bahas ini dulu deh. Nah pertama kita bisa bahas subbab yang ini ya, induksi magnetik ya, magnetik. Atau gini, judulnya langsung saja ya. Nah, ini ada yang namanya medan magnet di sekitar kawat berarus ya. Jadi sumbernya itu adalah arus listrik ya. Sumbernya medan magnet itu bisa muncul kenapa? Karena ada arus listrik di sekitarnya. Ya. Arusnya dialirkan pada sebuah kawat ya, medium kawat. Nah, seperti itu. Yang pertama, ini yang biasanya sering dibahas itu adalah kita punya ini ya, kawat lurus. Kawat lurus dengan panjang tak hingga ya. Nah, ini. Jadi dia kawatnya panjang banget ya, panjang banget. Memang nggak realistis, tapi memang penyederhanaannya seperti itu dalam konteks pelajaran SMA ya. Nah, jadi ini kawatnya itu panjang banget. Ini. Nah, ini ya. Oke. Nah, kawat ini saya aliri sebuah arus. Nah, ini ya, arus saya di sini. Ini ya, arusnya kita sebut dengan I, sehingga nanti kita dapatkan, misalkan ini kita punya jarak A ya. Nah, maka kita bisa mencari medan magnet di titik sini. Nah, B-nya itu berapa? Itu ya. Nah, ini sederhana sekali ya rumusnya ya. Ini B sama dengan mu 0 I per dia 2 pi A. Nah, gini deh. Simple sekali. Apa itu mu 0? Nah, ini yang kita bahas ya. Nah, ini. Mu 0 ini adalah yang kita sebut dengan permeabilitas vakum ya. Nah, ini. Harus muncul ini, ruang hampa. Vakum itu ruang hampa. Nah, nilainya itu adalah ini ya, 4pi kalikan 10 pangkat min 7. Nah, jadi itu nilainya fix ya, tidak bisa gonta-ganti. Nah, I-nya itu adalah arus arus listrik. Nah, ini satuannya ampere ya. Nah, ini. Kalau A itu tentu saja jaraknya ya, jarak dari kawat ya, jarak dari kawat ke titik medan magnet yang ditanyakan ya. Sedangkan B-nya adalah medan magnet ya.
satuannya itu adalah Tesla, ya, T. Gitu. Nah, ini medan magnet itu harus kita ingat ya, dia ya. Medan magnet itu sama seperti seperti gaya kolam, sama seperti medan listrik, ya. Medan magnet itu adalah besaran vektor. Nah ini, kalau dia besaran vektor, berarti dia punya arah ya. Nah, gimana gambarkan arahnya? Jadi ini misalnya ini saya punya kawat ya. Kawatnya ini saya eh, bungkus dengan sebuah tangan deh. Nah, ini semoga gambarnya bagus ya. Ini ya, ini ya, dua, tiga, empat. Gini deh. Nah ini, nah ini ya. Ini, jadi ini kawatnya tuh di mana deh? Di sini. Nah ini kawat. Nah misalnya ya, nah gini deh. Nah, ini kawatnya dibungkus sama tangan ini. Nah, tangan aja ini. Jadi ini adalah jempol ya. Ini adalah jempol kamu, gitu ya. Jempol itu menentukan arah arus ya, arah I, nah, arus D. Nah, jadi ini adalah ketentuan untuk arus yang ke atas D. Nah, ini ya, ini misalkan I-nya ke atas ya. Nah, ini I-nya ke atas nih. Ini I-nya ke atas. Nah, berarti ini kita tentukan I-nya ke atas, jempolnya ke atas. Nah, itu. Oke. Nah, ini ada 4 jari di sini. Ya, kalau kita cek ya, 4 jari ini, 4 jarinya itu melengkung, ya, 4 jarinya. Itu. Nah, ini ya. Nah, ini deh. Nah, itu 4 jari kamu. 4 jari ini itu menentukan arah medan magnetnya. Nah, gini ya. 4 jari yang dilengkungkan ya. Yang ditekuk ya. Yang ditekuk. Nah, itu. Yang ditekuk ini menunjukkan arah B ya. Arah B. Arah medan magnet ya. Nah, itu. Nah, jadi arah medan magnetnya kemana ini? Nah, ini kelihatan sekali. Nah, ini kan jarinya kan begini, jari-jarinya ya. Berarti ini arah medan magnetnya ke situ, gitu ya. Maka kalau kita punya di sini, kalau kita punya arus yang ke atas di sini, maka arah medan magnetnya kemana? Arahnya gitu gini. Nah, gini ya, melingkar. Nah, itu melingkar ya. Melingkar dan arahnya harus jelas. Nah, gini ya. Nah, ini. Arahnya kemana, Mas? Gini ya. Tuh. Nah, gini deh. Itu ya, arahnya seperti itu. Arah B-nya. Gitu ya. Nah, sama juga kalau misalkan kita punya eh, arus yang arahnya ke bawah. Gitu ya. Harusnya arahnya ke bawah nih. Nah, ini ya. Kalau ke bawah tinggal kita putar aja. Nah, gini ya arahnya ke bawah deh. Nah, ini cukup nggak ya? Nah, ini. Tapi tulisannya ikut flip ini. Wah, ini. Ya, ini deh. Ini ya, jempol itu arah arus ya. Jadi kalau arah arusnya ke bawah, berarti medan magnetnya arahnya seperti itu ya. Nah, ini.
Ini 4 jari yang ditekuk ya. Oke, nah ini. Oh ya, berarti sekarang gambarkan ini ya. Nanti kalau saya punya ini, untuk gambar ini ya, Dek, ya. Misalkan arah medan magnetnya, arah arusnya itu adalah ke bawah, berarti nanti arah B di sekitar A, di sini misalkan. Nah ini ya, nah itu arahnya itu jelas ya. Nih, gini ya, arahnya itu muternya gini. Ya. Nah, tadi bener nggak ya? Oh ya bener ya. Nah, itu muternya seperti itu. Nah ini, gini deh. Tuh, kayaknya salah deh ini. Sebentar ya. Ini gini. Oh, sebentar. Ini tuh pakai kaidah tangan kanan. Ini kesannya pakai kaidah tangan kiri ini. Salah ya, salah salah. Enggak gitu. Ini harusnya bukan seperti ini, Dek. Ini bukan seperti ini. Kalau misalkan arah arusnya ke bawah, itu bukan gitu. Jadi pakai kaidah tangan kanan ya. Bukan tangan kiri ya, tapi itu pakai tangan kiri, Dek. Jadi salah ya. Nah, nih. Jadi ini judulnya menggunakan ini ya, kaidah tangan kanan ya. Jadi nanti kalau misalkan tanganmu pakai gunakan tangan kanan, berarti nanti kalau misalkan saya punya kawat berarus ini ya. Nah ini jempol ini tangan ini tinggal dibalik aja, tinggal di flip aja. Cuma tadi ngeflipnya itu salah ya, nggak diputar tadi, itu salah aku. Nah ini ke bawah, berarti nanti ini di sini ya, ini I di titik A berarti ini ya arah arusnya nanti gini dek. Nah gini dibalik tanganmu. Nah, ini ya arah B-nya maksud saya. Ini arah B-nya ya, itu. Itu harus tahu ya arah-arahnya seperti itu dek. Nanti kita bahas lagi yang lain. Nah ada juga yang lain dek. Nah yang kedua ini kalau misalkan bentuknya melingkar ya, kawat melingkar. Ini ya, nih kawat melingkar. Kalau melingkar ya, dia lingkaran gitu aja. Nanti ini ada dua macam dek. Nah kalau misalkan ini ya, ini kan melingkar itu bisa gini, dek. Nah, gini ya, seret. Nih pertama di sini kita bisa cari dulu dek. Nah ini pertama yang bisa kita cari apa? Yang pertama nanti kita bisa cari medan magnet di pusat ya, di pusat dek. Nah itu medan magnetnya ini B mu 0 I, langsung aja mirip kayak tadi rumusnya, cuma P-nya dihapus ya. Jadi per 2 per 2A. Gitu deh ya. Nah ini. Jadi ini A itu jari-jari ya, di sini konteksnya ya. Tentu ya, ini ada usul-usulnya deh. Asal-usulnya adalah menggunakan hukum Biot-Savart. Cuma kalau saya perlihatkan, nanti matematisnya jadi rumit ya. Jadi kita simplified aja, simplifikasikan saja ya. Nah ini, A ini adalah jari, jari-jari ya. Nah, mu 0 sama, B sama ya. I itu arus, B itu medan magnet ya. Medan magnet, Tesla ya. Jari-jari itu meter, satuannya D ya. Arus itu ampere. Nah, gini.
Nah, mu nolnya sama juga ya, 4pi kali 10 pangkat 7. Nah, biasanya kalau misalkan ini itu terdiri dari berbagai lilitan, jadi melingkarnya itu ada banyak lilitan. Satu, dua, tiga gabung, ditumpuk-tumpuk kawatnya ya. Nah, itu nanti itu jadinya gini. Nah, ini ya, jika terdapat sebanyak, ini ya, n lilitan. Nah, itu lilitannya itu saya kasih banyak, Dek. Maka dari sini, B, tinggal tambah aja faktor n ya. Mu nol I per 2A. Nah, ini ya. Di mana n itu apa? N itu adalah jumlah di lilitan. Nah, seperti itu, Dek. Nanti bisa juga seperti ini, Dek. Kalau misalkan kita tanyakan itu di sini. Nah, di sini ya. Di titik P di sini. Nah, di sini. Ini boleh juga. Nah, ini ya. Ini membentuk sudut, misalkan sudutnya adalah theta. Ini ya. Nah, ini B di titik pusat ya. Itu tadi kita sebut saja BA gitu ya. Nah, ini misalkan titik A. Nah, ini. Nah, ini Dek, aturan arahnya bagaimana? Ini kebalikannya sekarang, Dek. Ini aturan arahnya itu kebalikannya. Kalau tadi jempol itu arah arus, sekarang jempolnya itu arah medan magnet, ya. Nah, sekarang empat jarinya itu adalah arusnya ya. Ini arusnya kan gini. Misalkan kita arusnya seperti ini, Dek. Nah, gini ya. Nah, kamu gunakan kaidah tangan kanan tadi. Kalau kalau misalkan arah arusnya itu seperti ini I-nya ya, maka nanti arah medan magnetnya itu ke atas ya. Ini B, A. Gini ya. Gitu. Dibalik sekarang yang tadi itu. Nah, di sini di titik P juga sama. Berarti pasti ke atas juga. Nah, kan ini lurus ke atas ya. Arahnya sama, cuma kuat medannya itu berbeda kayak gitu. Nah, ini. Maka dari sini ya, ini saya kopaskan saja ya. Di sini ini ada ya. Nah, dari sini sekarang medan magnet ini medan magnet ini ya pada titik P ya di atas itu D. Nah, ini fungsi sudut ya. Nanti kalau konversi sudut ini Mas, kalau misalkan ini diketahui ketinggiannya ini bagaimana? Tidak masalah, kamu gunakan aja aturan trigonometri yang sin konstan itu. Nanti ya. Nah, ini. Nah, misalkan ini diketahui eh, Z gitu misalnya. Apa aja? Nah, berarti kalau misalkan ini menggunakan Pitagoras ya, ini kan segitiga siku-siku ya. Berarti ininya itu kan gini. A kuadrat tambah Z kuadrat di akar ya. Nah, itu. Nah, ini pakai sin aja lebih gampang. B itu nanti rumusnya B di titik P ya. Itu nah ini ya mu nol I per 2A dikalikan sin pangkat 3 theta ya. Nah, itu jangan tanya dari mana ya, karena panjang rumusnya. Asal usul asal usulnya. Nah, ini mu nol sama I-nya sama ya, nggak ada beda deh. Nah, kalau misalkan ada n lilitan ya, jika terdapat n lilitan, lilitan tuh melingkar deh, dililitkan. Kalau yang kawat lurus kan mana ada lilitan, ya lurus aja gitu. Nah, ini ya. Berarti ya udah tinggal masukkan aja. Tambahi huruf N di depan. Jadi N mu nol I per 2A ya. Ini sin pangkat 3 theta gitu ya. Nah, sebenarnya rumusnya ada banyak, konteksnya banyak kawat itu. Tapi untuk jenjang SMA itu biasanya sering keluar-keluar aja yang saya bahaskan. Yang lain itu eh, impossible ya keluarnya. Gitu. Kawat melingkar, oh ya.
Oke. Nah, kalau melingkarnya nggak penuh gimana? Kalau melingkarnya nggak penuh, misalnya deh. Nah, ini misalnya saya punya kawat melingkar seperti ini, katakanlah. Loh, loh, susah banget ya. Ini ya, melingkarnya nggak penuh nih. Oh, kita gambar lingkaran penuh dulu aja. Seret. Nah, ini. Misalnya saya hapus ini, deh. Ini ya. Nah, ternyata melingkarnya cuma segini toh. Hmm, ini ya. Nah, kalau begini bagaimana? Nah, ini. Kawat melingkar tidak penuh. Ya, ini berarti ini ya. Kamu ambil aja sudutnya ini berapa? Ini ya, sudutnya itu berapa? Nah, ini ya. Ini deh. Sudutnya ini berapa? Ini ya, berarti ini B. Ini kamu gini aja, theta per 360 ya. Nah, dikalikan apa? Mu 0 I dibagi 2, 2A ya. Nah, ini. Tapi sebenarnya ada cara cepatnya, Dek. Kamu bisa bisa ngira-ngira. Ini kalau lingkarannya setengah lingkaran, ya udah dikalikan setengah aja. Nggak usah lama-lama 180 dibagi 360 gitu ya. Nah, kalau lingkarannya seperempat, langsung aja seperempat lingkaran, seperempat dikalikan tinggal I per 2A. Gitu ya. Dan seterusnya, Dek. Nah, itu gampangnya seperti itu ya. Nah, ini. Iya, ini masih banyak lagi. Iya, terus satu warna. Magnetic induction. Gitu ya, induction. Nah, itu ya. Terus nanti ada lagi, Dek. Nah, ini kurang dua ya, tak kasih. Nah, gak usah banyak-banyak. Emang cuma empat toh. Ini ya. Yang berikutnya itu ada solenoida. Nah, ini ya. Solenoida. Solenoida itu apa, Mas? Ya, solenoida itu. Nah, gitu ya, Dek, ya. Jadi, solenoida itu lilitan, Dek. Jadi kalau misalkan saja saya punya ini. Nah, ini ya. Saya punya ini. Nih, ini Mas lilitkan ya. Nah, Mas lilitkan dengan sebuah kawat ya. Nah, ini. Jadi harus cek situ. Nah, ini ya. Jadi, tak lilitkan, Dek. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Ini harusnya I gitu ya. Harusnya I. Jadi lilitannya ada sebanyak N ya. Jadi ini N-nya berapa misalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11. Tapi nyatanya nanti nggak mungkin 11. Lilitan itu pasti banyak. 100, 1000, 50 gitu ya. Nah, ini ya. Harusnya I dan ini segini-segini ini ya. Segini-segini ini tak pindahkan ke sini ya. N segini-segini ini punya sepanjang L ya. Nah, itu. Ini ya. Itu deh. Nah, nanti pertanyaannya gini deh, Livia. Maka nanti kita itu bisa tanya, ini ya, ini kan kita tarik nah, pusat lingkaran. Ini ya, berapa medan magnet di titik tengah, di pusat sini, di titik.
tengah ini di titik P gitu ya. Ini tengah, terus berapa medan magnet di ujung sini, di Q, ini ya. Nah, jadi kita punya dua pertanyaan sekarang. Nah, berapa medan magnet di tengah, di titik P ya. Nah, berapa medan magnet di ujung ya, di tepi ya. Oke. Kalau di tengah, nanti ini langsung aja P di titik P ya. Nah, itu mu 0 N I dibagi L ya, gampang sekali. Jadi jumlah lilitannya dibagi dengan panjang dari solenoidanya. Gitu deh. Ini ya. Kalau di ujung, ya, di ujung nanti tinggal kamu kasih faktor setengah ya. Ini di titik Q ya. PQ gitu ya. Mu 0 N dikalikan I dibagi dengan 2L. Nah, ini ada ya. Oke. Itu ya. Ini penjelasannya apa, Mas? Nah, ini. Jangan lupa ya. Nanti biar kamu ingat-ingat nih. B itu B itu jelas medan magnet ya. Satuannya apa? Tesla ya. Nah, kalau mu nol itu sudah tahu ya. Jadi nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. N itu adalah jumlah dari lilitannya. Ya, ini ya dia. Nah, I itu arusnya, ini ampere deh. Kalau L itu adalah panjang ya, solenoidanya ya, panjang satuannya meter gitu ya. Nah, gitu. Arahnya kemana, Mas? Ya sama aja. Ini kan arusnya kan melingkar kan? Nah, ini melingkar lagi, melingkar lagi. Berarti arah medan magnetnya, kalau kalau melingkarnya seperti itu, ya, berarti arah jempolnya kamu ke kanan kan? Kalau melingkarnya seperti ini. Nah, jempolnya ke sini ya dia. Ini B, P, yang ini B, Q. Nah, itu ya, seperti itu deh. Ya, simpel sekali. Kok simpel sekali, Mas? Ya, tapi memang eh, penurunannya juga nggak mudah juga ini. Jadi rumus yang sederhana itu dihasilkan karena proses yang tidak sederhana. Nah, nah, ini ya, yang berikutnya, ini yang terakhir ya, di ada market ini nanti ada yang namanya toroida. Ya. Nah, ini toroida. Pernah tahu toroida ya, Dik, ya? Sama kayak solenoida, cuma dia itu melingkar ya. Nah, ini. Jadi kalau saya punya ini, ini ya, ini ya. Jadi titik pusatnya di sini, oh gitu ya, titik pusatnya, gitu ya. Maka nanti kalau dia melingkar ya, tinggal gini kan aja. Nah ini dililitkan. Nah gitu ya, seret. Nah gini deh, muter terus. Tuh, tuh ya, jadi ya. Nah, sabar ya. Nah, ini deh. Nah, akhirnya ya selesai juga deh. Nah, ini nanti ada jaraknya deh, sini ke sini.
Ini pusatnya kurang ke tengah ya. Tapi sudah pas ya kayaknya. Nah, ini ya. Nanti ada jaraknya. Sini ke sini. Ini ada dua jarak sebenarnya, Dek ya. Ada jarak jarak yang dalam, ada jarak yang luar, gitu ya. Ini ada jarak sebut saja R1 ya. Nah, ini jarak yang terhadap lingkaran luar R2. Nah, itu ya. Nah, nanti deh, ini rumusnya sama juga. Ini hanya ada pada sumbu pusat di titik O. Jadi medan magnetnya hanya ada di pusat ya. Medan magnet di pusat ya, di titik O ya. Rumusnya apa? Yaitu ini deh, mu 0 NI dibagi dengan L ya. Belum mas? Kok tiba-tiba muncul L? Nah, sedangkan di sini tidak ada huruf L, gitu deh ya. Ya, L ini adalah ini. Sorry. L ini adalah keliling lingkarannya, Dek. Ini ya. L itu adalah, ini rumusnya ya, 2pi A. Loh, kok ada A lagi? Ya, nah dengarkan dulu, Dek. Nah, ini ya. Sedangkan di situ kan tidak ada huruf A, Mas. Ya. A itu adalah jari-jari efektif, Dek. Ini ya. Jari-jari efektif. Nah, meter. Cara nyarinya gimana? Ya gampang aja. Nanti itu R1 tambah R2 itu kamu dibagi dua. Ya, dirata-ratakan. Nah, gitu ya. Simpel sekali. Kalau L itu adalah keliling toroida ya. Itu satuannya meter D ya. Kalau mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7. Kalau I itu adalah arus listrik ya D ya. Satuannya meter D. Nah, itu ya. Kalau P itu adalah medan magnet ya. Satuannya Tesla. Nah, seperti itu deh ya. Itu tentang induksi magnetik ya. Tentang medan magnet. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Tanya aja, nggak apa-apa. Sambil saya siapkan soalnya dulu ya. Belum ada, Kak. Oke, good. Coba kita cari ya, apakah ada tentang ini. Ini bisa dimulai dari soal yang 11 sudah, 12 sudah, sudah, 10, 11, 12, 13, 14 sudah. Oh iya, oh iya, daya motor yang hilang ini belum kemarin. Kapasitor ini belum nih, 15, 16, 17 itu. Ya, nanti dulu lah. Oke, ini kita lanjutkan ke latihan soal dulu, yang versiku ya. Terus kita lanjutkan tentang eh bab magnet yang lain. Itu deh. Coba dulu. Atau kita lanjutkan dulu aja lah ya, biar cepat selesai materinya. Yang ini dulu deh, Ampere's force. Ya. Cuma nggak ada latihan soalnya di sini. Kisi-kisinya luas sekali. Cuma soal yang keluar nggak semua muncul dari kisi-kisi ya. Gitu. Hukum Ampere force ya. Gitu.
Amperes force. Ini sudah ya. Gaya ampere ya. Sebenarnya ampere force itu ya gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz. Coba kita cek. Ya, ada gaya Lorentz sekalian ya. Kita jadikan satu saja. Gaya amperes dan gaya Lorentz ya. Atau mungkin maksudnya gaya Lorentz itu untuk muatan kali. Kita coba. Ya, kita coba pisahkan aja lah ya. Jadi, yang menyebabkan ada gaya ampere itu adalah adanya medan interaksi antara medan magnet ya, adanya interaksi ya. Jadi ini harus tahu munculnya, Dek. Nah, ini ya. Munculnya itu kenapa, Mas? Karena adanya interaksi antara medan magnet dan arus dalam kawat ya, sepanjang L gitu ya. Nah, itu. Jadi misalnya nih, ini ya kawatnya itu ke sana, arusnya itu ke sana misalkan. Nah, ini Mas ini buat versi umum ya. Nah, itu. Ini. Ini kawatnya tuh gini. Nah, misalkan ini terus saya alirkan sebuah arus ke sana, terus di sini tuh ada medan magnet yang mengenai dia. Nah, sebut saja gini. Ini ya. Ini B, besarnya B gitu ya. Nah, ini kalau kamu lihat, ini bentuk sudut nih. Nah, sudutnya theta nih. Nah, kawatnya sepanjang L. Berarti gaya ampernya itu adalah ini rumusnya, deh. Simpel sekali. BIL dikalikan sin theta ya. Nah, ini. Di mana, jangan salah ya, bahwa theta itu adalah, jangan sampai salah, ini theta itu sering dijebak soalnya kita. Sudut antara I dan P. Ya. Kalau P itu jelas medan magnet ya, dia. Itu satuannya Tesla ya. Kalau F itu di sini adalah gaya ampere ya. Penyebabnya adalah arus D ya. Gaya am, gaya ampere. Itu ya satuannya Newton. Ya. Kalau L itu adalah panjang panjang kawat ya. Nah itu deh. Tuh. Nah masalah aturan deh. Ya masalah aturan tuh gini nanti. Ini kan F itu vektor ya. Kamu bisa gunakan aturan tangan kanan ya. Aturan kaidah tangan kanan. Nah gini ya. Ini orang sering, anak SMA sering bingung nih, kayak gini nih. Visualisasinya kurang. Padahal simpel sekali. Nah ini misal, ini saya gambarkan lah. Ini di, sudah dicontohi bolak-balik itu susah biasanya. Ini ya, nah, kurang bagus gambarnya, oke lah ya. Nah ini ya, ini tangan kamu deh. Nah ini lengan bajunya. Nah ini ya, semoga bagus lah. Ini kita ganti merah. Itu ya, nih. Nah ini, itu ya. Nah
Nanti dek, ini jempol itu ini menunjukkan arah arus ya. Nah, ini arah arus. Dan ini telapak tangan itu, putih-putih tanganmu itu bukan yang hitam ya. Itu adalah arah dari gaya, dan empat jari ini tidak ditekuk ya. Ini empat jari ini yang tidak ditekuk ini itu adalah arah B ya, arah medan magnet. Nah, seperti itu. Gampang sekali. Contoh, nah, ini contoh. Nah, biasanya gini, ini saya lupa ya. Tadi itu ada masalah arah itu sangat luas, Dek. Masalah arah itu. Berlaku juga untuk yang kawat melingkar ini ya. Arah itu tidak hanya kanan kiri atas bawah, tapi arah itu juga ada yang masuk dan keluar, Dek. Ini ya. Ini konvensinya gini. Nah, itu ada arah gini, ini ya. Ada arah yang gini, ada arah yang begini. Nah, ini simbol dalam ujian biasanya seperti ini. Nah, kalau titik itu artinya apa, Mas? Nah, titik itu artinya arahnya keluar ya, arah keluar bidang. Ini arah masuk bidang ya. Nah, itu keluar dan masuk ya, seperti itu. Contoh, contoh nih misalkan, ini saya punya ini kawat lurus ya. Nah, ini arah arusnya ke kanan. Nah, berarti kamu arahkan jempolnya ke kanan. Nah, ini medan magnetnya kan gini arahnya. Arahnya itu kan gini, arah medan magnetnya ya. Berarti kan arah medan magnetnya kan gini. Ini masuk, keluar, masuk, keluar, dan seterusnya kan. Jadi itu gini arahnya, straight, straight gitu. Artinya di sini, di sisi sini arah itu masuk, ini ya, ini masuk, di sini B-nya, dan di sini keluar, itu ya. Jadi bisa digambarkan seperti ini B-nya. Pertama perhatikan dulu yang arah B yang titik itu, arah B yang keluar. Berarti jempolnya kamu arahkan ke kanan, B-nya itu kamu arahkan menuju muka kamu, dari laptop ke muka kamu, ke dirimu, Dek. Maka S-nya nanti itu putih-putihnya. Berarti arahnya putih-putihnya, telapak tanganmu kan ke bawah. Berarti nanti ini S-nya ini ke sini. Ini ya gayanya. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama, yang bawah itu ya. I, I-nya ke kanan, yang ini. I-nya ke kanan, medan magnetnya itu silang, berarti masuk, berarti arahkan empat jarinya itu menuju laptop kamu atau HP kamu. Berarti putih-putih itu arahnya ke atas kan. Nah, itu. Berarti ini arahnya itu ke atas. Gitu ya. F-nya itu ke atas. Nah, seperti itu deh, arahnya. Itulah ya. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya nanti ada yang namanya gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz. Ya sebenarnya tidak perlu dibedakan lah ya antara gaya Ampere dan gaya Lorentz. Itu ya. Sebentar, sebentar, maaf, maaf. Ada pesan, bentar. Sebentar, saya mau cas sedikit. Mau habis ini baterai saya. Oke, ya, gaya Lorentz, Pak Lorentz. Iya. Nah, nah ini deh. Ini, ini bedanya apa deh, Livia? Kalau gaya Ampere itu objeknya itu adalah arus. Kalau sekarang objeknya itu adalah muatan yang bergerak ya. Ini. Jadi ini adanya interaksi antara antara apa namanya, medan magnet
Ini dia, medan magnet B terhadap muatan I yang bergerak dengan kecepatan V ya. Ini ya. Sekarang muatan yang bergerak, Dik. Jadi gini, kenapa ada kata-kata bergerak di Olivia? Karena muatan yang bergerak itu kan menimbulkan arus. Arus yang bergerak menimbulkan medan magnet. Nah, gitu ya. Medan magnet yang ditimbulkan, yang berinteraksi dengan kecepatannya, itu menimbulkan gaya ya. Jadi ini muatannya, ya, nggak usah saya detailkan lah ya. Ini Q, ini V. Nah, dia itu berada pada medan magnet. Nah, ini medan magnetnya gini misalkan. Ini B ya. Ini dia. Ini theta ya. Nah, ini. Nanti rumusnya gini, Dek. Sama saja. BQV sin theta. Gitu ya. Nah, ini. Q itu adalah muatan ya. Ini, Dek. Muatan listrik. Nah, hati-hati, Dek. Bicara muatan listrik, nanti itu ada dua macam ya. Ada muatan apa? Positif dan negatif. Itu ada elektron ya. Kalau negatif. Kalau positif itu proton. Nah, gitu. Kenapa kita munculkan positif dan negatifnya? Karena nanti positif negatif menentukan arahnya, Dik. Gitu ya. Gitu ya, Dik ya. Nah, yang kedua ada apa? Ada apa, Kak? Ada B. B itu apa? Medan magnet ya. Nah, ini. Aduh, pencet pula ini. Sorry. Medan magnet ya. Satuannya apa, Mas? Tesla ya. V itu adalah kecepatan ya. Satuannya meter per second ya. Theta, theta itu apa? Apa ayo? Sudut antara kecepatan V dan B. Ya, seperti itu, Dek. Nah, arahnya bagaimana, Mas? Nah, ini kita gunakan kita gunakan tangan absurd ini ya. Nah, tangan tangan jelek. Nah, karena susah sekali kalau saya gambar, Dek. Gak apa-apa lah ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini, Dek. Bedanya apa, Mas, sekarang? Bedanya apa? Yuk kira-kira. I-nya kan nggak ada. I-nya kamu ganti dengan kecepatan. Gitu ya. Nah, gitu, Dek. Nah, ini. Terus, F-nya ini sekarang ada dua macam, Dek. Ada yang pakai telapak tangan, ini ya. Ada yang pakai telapak tangan di sini, F. Ada yang pakai punggung tangan. Punggung tangan tuh yang tanganmu yang hitam itu, Dek. Ya, di sisi tanganmu yang lebih lebih gelap itu dibanding nah, ini. Ini punggung tangan ya. Ini F. Mas, kapan pakai yang telapak tangan yang putih? Ya. Dan kapan pakai punggung tangan? Pakai yang putih kalau misalkan nanti ini key-nya itu positif. Ya. Nah, kalau ini key-nya itu negatif. Ya, pakai yang punggung tangan. Nah, itu ya. Seperti itu, Dek. Jelas ya. Nah, ya, ini aturan kaidah tangan kanan. Dan jangan diganti ke tangan kiri ya. Karena kalau kamu ganti dengan tangan kiri, konvensinya, aturannya jadi beda lagi. Ini ya. Nah, seperti itu deh ya. Nah, itulah tentang medan magnet yang di Livia sekarang pelajari di sini. Gitu ya, deh ya. Nah, seperti itu. Gitu deh.
Nah, kita coba latihan soal lah ya. Dua, latihan soal dua dulu. Nih ya, ini saya bahaskan latihan soal yang nggak ada di soal yang di Olivia kasih ya. Saya buat versi sendiri ya. Nah, nih ya, a charge ini ya, -5 mikrokulom. Ini ya, with velocity 10 meter per second to the right, gitu ya. Enter to the magnetic field ya, 4 Tesla, arahnya masuk ya, with into the pitch ya, direction ya. Determine ya, determine the force, also arahnya ya, also the direction. Nah, ini deh. Jadi kamu tentukan eh, besar gaya dan arahnya ya. Nah, ini ya, kamu bisa lihat ya. Ini Q-nya -5 ya. Nah, ini Q-nya 5 mikrokulom. Jadi minusnya nggak usah dimasukkan aja. Kalau besarannya ada apa itu deh. Plus minus nggak usah dimasukkan. Nanti arahnya ketahuan nanti. Gitu ya. Arahnya tuh dari kaidah tadi. Kecepatannya ke kanan ya. V-nya 10 meter per second. Nah, kita tentukan besarnya dulu deh. Baru kita tentukan arahnya. B-nya itu 4 Tesla. Ini ya. Nah, jadi kalau kita tentukan ya di sini ya. Berarti, nah ini loh mas, sudutnya nggak ada. Gimana dong kalau sudutnya nggak ada? Ini ketahuan sekali. Kalau kamu cek ya, ini muatan negatif ya. Ini kan muatannya negatif deh. Ini ya, arahnya, arahnya ke kanan ya. Ini V-nya ke kanan nih. Nah, ini V-nya 10 meter per second. Nah, magnetic field-nya itu masuk bidang ya. Masuk bidang itu kan berarti silang ya. Ini arah B-nya itu masuk. Nah, kamu jelas ketahuan ini, Dek. B-nya masuk, V ke kanan. Berarti membentuk sudut yang tegak lurus. Ini ya, masuk bidang, ini tegak lurus sih kan. Berarti itu tegak lurus. Masuk dan ke kanan. Berarti sudutnya 90 ya. Nah, gitu ya. Maka nanti gayanya itu kan BQV sin theta ya. B-nya itu 4, I-nya itu 5. Hati-hati itu masih mili ya. Kalau mili itu kita kalikan 10 pangkat min 3 ya. B-nya itu 10, sin theta, sin 90. Sin 90 adalah 1 ya. Ini 4 kali 5, 20, kali 10, 200 ya. Kalikan 10 pangkat 3 Newton ya. Berarti ini kan 0,2 Newton. Arahnya kemana, Mas? Ya, arahkan aja. V-nya jempol ke kanan. B-nya silang, masuk. Tapi itu sekarang kamu punya 4 jari, arahnya itu masuk ke layar laptop kamu, atau iPad kamu, atau HP kamu. Nah, ini muatannya negatif.
Kalau negatif lagi pakai pakai yang punggung tangan yang lebih hitam. Itu arahnya berarti kemana? Ke bawah ya. Nih, arahnya ke bawah. Nih ya, arah gayanya. Nah, jadi arah gayanya kemana? Ini ya. Ini arahnya ke bawah. Gitu ya. Nah, seperti itu. Mudah sekali. Ya. Nah, ini. Dan masih banyak lagi ya. Nah, ini. Kita coba eh, satu soal lagi lah ya tentang medan magnet yang sebelumnya ya. Biar kita lebih mantap deh. Sebenarnya rumusnya tinggal memasukkan saja. Simpel sekali. Nah, yang susah itu kalau kita menemukan dua kawat ya. Itu lebih susah. Nih misalnya ya. Nah, ini 2 ampere. Ini ya, titik pusat di sini. Ini 2 senti ya. Nah, ini jari-jarinya. Nah, itu. Ini sudah jelas ya. Ini kawatnya seperempat lingkaran ya. Ini ya. Wire with arus listrik ya. With E 2 ampere ya. And itu 4 pi kalikan 10 pangkat min 7 ya. Nah, ini. Determine ini ya. Ini P. Nah, ini mean the magnetic field in P ya. Nah, seperti itu deh. Rumusnya gampang nih di P ini. Nah, ini kan melingkar ya. Melingkar dan bentuknya apa itu? Oh ya, dan arahnya juga ya nanti ya. Bentuknya setengah lingkaran, seperempat lingkaran kan. Ini mu 0 I per 2A dan ini tidak ada informasi jumlah lilitannya ya. Berarti kalikan seperempat ini. Gak usah ada N-nya aja. Kenapa seperempat? Karena itu seperempat lingkaran kan. Nah, berarti ini masukkan nih. Berarti seperempat mu 0-nya itu adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. Ya. I-nya 2 ampere nih. Tuh, dibagi dengan 2A. Ini A itu apa? Jaraknya ini. Jadi A ya, 2 cm. Senti ke meter itu kan dibagi 100 ya. Berarti dikalikan 10 pangkat min 2. Ini ya. Nah, ini duanya coret, 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 coret. Ya, ini. Ini pi kalikan 10 pangkat. Ini pangkatnya dikurangi deh. Min 7 dikurangi min 2. Berarti kan min 5 Tesla ya. Gitu. Nah, arah arahnya kemana mas? Arahnya. Nah, ini kan arahnya ini kan sama kayak gini, sama kayak melingkar gini, melingkar gini, dan dengan arah yang jadi itu gini sebenarnya asal usulnya. Mau dipotong seperempat lingkaran pun ya dia sejatinya adalah lingkaran. Ini sama kayak lingkaran yang saya arahkan ke sini. Nah, gini kan ya. Ini kan arahnya sama dengan ini, gitu ya. Nah, kalau arahnya begitu, ya, berarti kan 4 jarinya itu kan kamu arahkan melingkar begitu deh. Berarti kan nanti arusnya, sorry, medan magnetnya itu arahnya masuk ya. Nah ini B-nya masuk ya. Ini masuk bidang ya. Ingat kaidah tangan kanan yang 4 jarinya dilekupkan. Ini ya. Tuh.
seperti itu deh. Itulah ya, kalau kamu bisa latihan soal yang lain ya, karena banyak sekali nanti. Ya, ini sudah ya. Nah, oke. Kita lanjutkan yang ini, Faraday Law and Lenz Law. Gitu ya. Nah, ini seingat saya soal sampai 20 ini sampai sampai bab ini aja. Ini ya, sampai bab ini saja. Itu. Yang 3, 4, 5 ini malah nggak ada. Seingat yang saya baca itu nggak ada soalnya, deh. Tapi it's okay. Kita bisa buat latihan soal sendiri. Itu ya. Ini. Ini ya. Nah, kita bisa bahas hukum Faraday dan hukum Lenz. Gitu ya. Ini. Oke. Yang kedua, yang kita bahas itu adalah di sini, itu adalah induksi elektromagnetik gitu ya. Nah, ini. Nih, oke. Nah, sebentar. Oke. Yang pertama, yang ini yang jelas itu kita ada dua macam ya. Hukum Faraday dan hukum Lenz ya. Nah, itu. Tapi sebelum ke sana, Dik, kita harus eh, perjelas dulu. Yang pertama itu sebelum ke sana, kamu harus kenalan dulu, kenalan itu, sama yang namanya flux magnet. Ya, karena kalau kamu belum mengerti ini, susah untuk memahami yang apa namanya, yang selanjutnya. Flux itu bayangkan gini deh, kamu misalkan punya ember, ya, dan di luar rumahmu sedang hujan. Nah, kamu taruh embernya di luar rumahmu. Nanti air hujan yang menembus ember kamu itu adalah flux namanya. Gitu ya. Baik. Jadi misalnya deh, kalau saya punya ini adalah lingkaran ya. Nah, ini lingkarannya kurang ini ya. Ini, oke. Ini punya luas ya, Dek ya. Ini punya luas A gitu ya. Terus ini saya tembuskan sebuah eh, medan magnet ya ke dalam ini. Nah, tak tembusin ini, Dek. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini adalah medan magnetnya. Nah, itu ya. Seperti itu. Maka, medan magnet yang menembus suatu permukaan A itu namanya flux, Dek. Jadi ini kita definisikan ya. Suatu medan magnet, ini ada ya, yang menembus permukaan permukaan A, gitu ya. Nah, ini deh. Nah, sekarang kalau misalkan ini eh, medan magnetnya boleh nggak saya tembusin itu nggak lurus, ya. Jadi medan magnetnya itu nggak lurus deh. Boleh-boleh aja. Jadi misalnya seperti ini nih. Ini ya. Kan nggak semuanya harus lurus, gitu ya. Nih, ini luasnya A. Ini ya. Ini deh. Nah, ini saya buat gini ya. Ini boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Boleh aja ya.
Ini B-nya tembusnya ke sana. Nah, ini dia. Ini deh. Nah, ini ya. Bagaimana kalau begini, Mas? Nah, ini B-nya. Maka kamu tarik arah normalnya, Dek, ke sini. Nah, gini ya. Hmm, gini. Kamu tarik gini. Ini ya. Ini untuk sudut theta kan? Nah, gini, Dek. Kamu harus tarik dia untuk lurus. Gini kan? Nah, gitu ya. Sehingga nanti ini, flux itu definisinya ini ya. V. Flux. V. Ya. B dikalikan A, dikalikan cos theta ya. Nah, ini definisinya. Nah, itu ya. Bisa kamu bayangkan, Dek. Coba kamu lihat di kasus yang pertama ini. Misalnya begini, Dek. Ini ya. Ini kan rumusnya seperti ini ya. Nah, ini. Ini di mana B-nya itu adalah medan magnet. Ya. Satuannya apa, Mas? Satuannya adalah Tesla ya. Kalau A itu adalah luasan. Satuannya adalah meter persegi. Theta itu adalah sudut antara B dan arah arah normal ya. Arah normal dari A. Arah normal itu apa sih, Dik? Arah normal itu arah, arah, arah lurus, tegak lurusnya. Ini arahnya ke sana. Nah, ini ya, arah normal. Nah, sini. Ini ya, seperti itu. Arah normalnya. Itu satuannya sudut nggak ada ya. Nah, itu. Kalau V, ini adalah flux, ya. Flux magnetik. Satuannya Tesla meter kuadrat atau Weber, gitu ya, WB. Nah, ini deh, 1 Weber itu kan sama dengan 1 Tesla meter persegi. Ini ya, gitu deh ya. Nah, ini. Nah, kita bahas kasus-kasus deh, misalnya. Yang pertama ini, yang ini. Jadi kamu lihat ya, arah normal itu arah tegak lurusnya, arahnya ke sana. Nah, itu ya. Ini. Ini. Ini kan berarti kan sudutnya nol ini, ya. Soalnya arahnya lurus, ya. Arah 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 apa namanya? Arah normalnya itu lurus. Berarti kalau misalkan tetanya nol, berarti kan V dikalikan BA plus nol, ya. Plus nol kan 1 ya. Berarti B dikalikan A, gitu ya. Jadi gampangnya gini deh. Kalau misalnya saya punya luasan, ini boleh juga dibuat kotak, nggak apa-apa. Ini ya. Nih, arah normal itu adalah arah yang tegak lurus bidang. Ini ya. Nah, ini arah normal deh. Nah, ini normal ya. N. Nah, arahnya itu tegak lurus. Gitu. Kalau kamu ini, misalnya, kamu putar ini misalkan ke sini, berarti arah normalnya ke kiri. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kamu putar ke bawah, ke kanan, itu sama saja. Nah, loh kok ini? Bentar. Nah, ini. B-nya tuh gini. Gini ya. Nah, B-nya tuh gini. Berarti D, sudut theta itu, ini kan B, ini A, sudut theta itu ini. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, misalnya kalau misalkan tetanya tegak lurus gimana, Dek? 90 derajat kan? Nah, kamu bisa bayangkan, Dek. Hujan itu, di rumahmu kan hujan. Nah, ini. Embernya awalnya gini. Nah, embernya. Terus ember ini kamu, ember ini kamu putar. Ya, ember ini, Dek, kamu putar. Nah, embernya kamu taruh gini. Nah, embernya. Kira-kira ada nggak air hujan yang masuk ke ember ini? Nggak ada yang masuk. Oh, embernya kamu balik ke kiri gitu, ya, seperti itu. Nah, maka logikanya tidak ada flux yang nembus ke ember kan? Tidak ada air hujan yang masuk ke ember kan? Nah, berarti kamu coba buktikan dengan perhitungan, Dek. Nah, gini ya. Berarti di sini, V, gitu kan?
BA cos 90 ya. Cos 90 itu berapa? Nol ya. Nah, udah, nol kali berapapun ya nol. Nah, inilah buktinya. Berarti tidak ada air hujan yang masuk ke ember. Nol gitu ya. Nah, seperti itu deh. Ini ya. Yang berikutnya itu ada yang namanya ini. Nah, baru kita bisa masuk ke yang namanya hukum Faraday. Ini ya, hukum Faraday. Apa itu hukum Faraday? Gitu ya. Nah, ini. Jadi percobaannya dulu deh ya. Ini, seret, ini ya. Ini ada lilitan. Nah, seperti biasa, lilitan ini ya. Ini, terus ini saya munculkan ya. Ini saya munculkan ini deh. Nah, alat penghitung arus ya di sini. Ini ya. Nah, ini di sini ketika dia belum diapa-apain arusnya nol ya. Di sini jarumnya masih masih begini gitu ya. Nah, ini saya buatkan dua versi. Nah, ini thread. Ini awal maksudnya gimana Mas? Maksudnya itu nanti ini medan magnet itu masih di sini, Dek. Nah, ini magnet magnet itu kan biasanya kamu tahu ya, Dek, warnanya biru sampai merah ya. Biru itu utara, merah itu selatan ya, Dek ya. Nah, ini utara, ini selatan. Jadi ya, north and south. Ini ya. Dan kamu pasti tahu, Dek, bahwa yang namanya medan magnet itu gerakan bergerak dari utara ke selatan ya, Dek ya. Ini kan gini, seret. Ini kan ya, ini flux namanya, Dek. Ini garis-garis gaya magnet, ini flux. Ini garis-garisnya. Seret. Ini ya, ini. Ini ya. Tapi ini masih banyak lagi, Dek, yang nggak mungkin Mas gambarkan semua ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan begini? Nah, ini gini ya. Apa yang terjadi kalau misalkan ini ya. Apa yang terjadi kalau misalkan ini saya masukkan ke situ, Dek? Nah, ini ya. Saya masukkan ke sini. Seret. Nah, kamu bisa bisa lihat ya. Kamu bisa lihat, Dek. Ada ada banyak ada beberapa garis-garis warna biru ini mengenai warna merah ini, gitu ya. Berarti sebelumnya kan tidak ada garis-garis gaya magnet yang menembus ke merah-merah sini, nggak ada kan? Nah, sekarang ada garis-garis flux magnet yang menembus lilitan merah ini, gitu ya. Maka nanti ini akibatnya apa? Akan timbul arus. Berarti ini nanti jarumnya akan bergerak ya ke sini, nah, bergerak ya. Misalkan aja ke sini, gitu ya. Maka ini kalau kamu cek di sini ya, ini ke sini itu indikasinya apa? Pertama dia itu adanya adanya perubahan flux magnet ya. Yang semula tidak ada flux magnet yang menembus itu ya, yang menembus bidang ya, yang menembus bidang sekarang menjadi ada. Nah, ternyata secara eksperimen ya, bidang itu mana maksudnya, Dek? Bidang itu ininya, nah sisi sininya ini. Akibatnya apa, Mas? Akibatnya di sini timbul arus listrik ya. Nah, itu inti dari percobaan hukum Faraday gitu ya, Dek, ya. Nah, timbul arus berarti di sini ada GGL nanti. Nah, nanti ini ada kita bisa hitung yang namanya ini, Dek. Gaya gerak listrik. Ya, intinya itu tegangan lah, itulah intinya, Dek. Nah, ini ya, GGL. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu kita sebut dengan
Electromotive force. Jadi nanti jangan sampai salah ya. GGL itu definisinya ini. Ingat di sini ada apa, Dek? Ada perubahan flux, ya. Nah, berarti ada perubahan flux yang ini perubahan V flux yang bergerak selama selang waktu delta T, gitu ya. Nah, ini ada minus N delta V per delta T. Belum mas, kok ada minusnya? Nah, nanti dulu. Nah, ini ya, minusnya nanti itu saya jelaskan nanti dulu. Ya, nah, seperti ini deh. Ini ya, ini itu adalah GGL ya, satuannya volt ya, sama kayak tegangan deh. Kalau N itu adalah jumlah lilitannya. Nah, ini. Kalau delta V itu adalah perubahan flux ya. Ini ya, delta T itu adalah perubahan waktu. Nah, nanti biasanya di soal itu nanti dikaitkan dengan ini. Biasanya ya, jika nanti kamu menemukan bahwa V-nya itu adalah suatu fungsi, ya, suatu fungsi waktu. Nah, bedanya dengan yang atas ini, delta V itu eksplisit ya. Eksplisit itu artinya apa? Eksplisit itu artinya nilainya pasti, misalkan 20, 30 gitu. Nah, kalau ini V-nya itu fungsi waktu deh. Nah, ini. Kalau fungsi waktu, berarti VT gitu ya. Ada bergantung, ada T-nya, misalkan ya, AT kuadrat plus BT. Maka ini nggak bisa diselesaikan dengan rumus yang itu. Berarti ini pakai 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 yang di matematika itu namanya apa? Turunan diferensial ya. Min N dV D dt. Nah, ini ya. Itu deh. Gitu ya. Nah, kayak itu pakai turunan. Seperti itu deh. Oh ya, hukum Lenz ya, yang terakhir ya. Nah, sebenarnya adik Livia, dari GGL ini nanti rumusnya itu bisa diturunkan menjadi banyak kasus lagi. Nah, itu. Cuma nggak sempat kalau kita bahas. Tapi kita bisa bahas next saja ya, plus latihan soalnya. Plus bab baru, gitu ya. Nah, hukum Lenz. Iya, bentar. Oke, nah, ilustrasinya masih saya pertahankan ya, Dek ya. Jadi hukum Lenz itu nanti ini. Jadi sederhananya, ini ya, hukum Faraday dan hukum Lenz itu berkaitan, Dek. Nah, jadi hukum Lenz ini menceritakan bagaimana kaitan, ini ya, kaitan arah arus I terhadap medan magnet B ya. Nah, ini dek ya, seperti itu. Oke, sebentar, saya ilustrasikan dulu deh. Ini ya, saya pengen copy paste ini dulu. Wait, ini ya, paste. Ya, saya hapus ya.
Itu ya, ini kita gerakkan ke sini, ke kiri ya. Nah ini, gitu, gitu kan. Nah, arah medan magnetnya itu nanti gini, itu ya. Nah, nanti ini timbul arus deh. Nah, ini ya, timbul arus. Ini kalau kita gerakkan ke kiri, nanti ya. Jadi ini kalau kita gerakkan ke kiri, maka arusnya itu akan muternya ke sini. Nah, ini ke sini, seret, ini ya. Jadi ini belum ada arus sih, sorry sorry. Ini belum ada arus. Ini masuk ya. Ini masuk, ini ke kiri. Paling nanti ke kiri, arus itu muternya gini, ke kanan ya. Ini nah, ini ya, muter gini. Ini kan digerakkan ke kiri. Arusnya muternya tuh apa namanya? Searah jarum jam gitu. Iya, ke kanan gitu ya, ke sini arah arusnya. Nah itu. Jadi, tapi kalau kamu kembalikan, ini gerakan ke kanan, nanti arusnya itu balik lagi. Ya, ini kalau kamu kembalikan, gitu ya. Kalau kamu gerakan ke kanan, nanti arah arusnya itu muternya ke sini. Nah, gini. Itu. Artinya berlawanan di antara arah medan magnetnya dengan arah arusnya. Nah, jadi ini tuh arahnya itu berlawanan. Nah, tahu dari mana, Mas? Ini fakta eksperimennya. Arahnya berlawanan. Nah, ini. Arahnya berlawanan itu ada tanda minus. Makanya di sini, tanda minus di sini, ya, dan tanda minus di sini, itu timbul dari faktor hukum Lenz. Yang mana itu mengaitkan antara arah arus yang muncul dari GGL-nya dan medan magnet yang muncul dari V-nya. Karena V kan tadi kan B dikalikan A ya. Nah, makanya nanti ini arus listrik itu kamu bisa kaitkan di arus listriknya itu. Ini ya. Itu nanti ini GGL dibagi dengan hambatan. Ya, sama kayak hukum Ohm. Ya. Nah, ini. Cuma di sini yang sebelumnya itu kan V per R. Ya, sama saja. Di sini GGL itu sama kayak V. Ini ya. Ini R itu adalah hambatan ya, hambatan listrik. Hambatan satuannya ohm ya. Ini GGL, satuannya volt. Ya, ini itu adalah arus listrik. Satuannya ampere ya. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya. Ya, gitu aja dulu ya. Nanti setelah bisa kita lanjutkan ya. Tak berdetail lagi aplikasinya plus latihan soalnya plus bab lanjutannya. Kita bisa akan cicil ini ya, Dek, ya, Oh iya, boleh, tentang Kak. termodinamika. Ini lebih cepat lah. Nah, ya, ini lebih cepat. Gitu ya. Nanti saya bagikan juga yang kemarin ya, beserta rekamannya ya. Itu deh. Iya, Kak. Oke ya. Oke. Makasih kehadirannya ya, Dek ya. Besok kita ketemu Iya, jam makasih, 10 Kak. ya. Iya. Oke. Makasih, Dek.